Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haltunisa. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran Kampus Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Dosen pengampu Dr. Ibu Endang Sri Budi Herawati, SE MPD. Teori pembelajaran modern. Yang pertama ada teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan syaraf. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif ini menjadi 5. Yang pertama, tahap sensori motor. Pada tahap ini, anak berumur 0-2 tahun. Yang kedua, tahap properasional. Pada tahap ini, anak berumur 2-7 atau 8 tahun. Yang ketiga, tahap intuitif. Pada tahap ini, anak berumur 4-7 atau 8 tahun. Dan yang keempat, tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak berumur 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun. Dan yang terakhir, tahap operasional formal. Pada tahap ini, anak berumur 11 atau 12 sampai 18 tahun. Yang kedua, teori Van Glaserveld mengungkapkan bahwa ada beberapa kemampuan yang diperlukan dalam proses mengkonstruksi pengetahuan. Yang pertama, ada kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman. Yang kedua, ada kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan. Dan yang terakhir yaitu kemampuan untuk lebih menyukai sesuatu pengalaman yang satu daripada pengalaman yang lainnya. Yang ketiga ada teori belajar menurut Brunner. Teori belajar menurut Brunner dalam proses belajar menekankan adanya suatu pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang. Dengan teorinya yang disebut dengan free discovery learning. Ia mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Yang keempat yaitu teori dari David Ausubel, merupakan teori yang membandingkan belajar bermakna dengan belajar hafalan. Untuk belajar bermakna, siswa harus menghubungkan pengetahuan baru kepada pengetahuan yang telah diketahuinya dengan istilah advanced organizer. Advanced organizer ini sebagai kerangka isi yang akan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mempelajari informasi yang baru. Yang kelima ada teori belajar menurut John Dewey. Menurut John Dewey, teori ini merupakan sebuah aliran filsafat yang berorientasi ke depan yang sebagai salah satu subjek pendidikan yang memiliki bekal dan potensi yang dalam pengembangan dirinya dan memiliki kemampuan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. Selain itu, John Dewey juga memandang bahwa sekolah merupakan lingkungan masyarakat yang kecil di mana hal itu merupakan cerminan daripada sekolah tersebut. Artinya, ini merupakan salah satu bentuk kehati-hatian dalam pengelolaan sekolah terhadap masyarakat. Setidaknya sekolah bukan hanya sebuah menara gading yang menjulang jauh di atas masyarakat. Semestinya sekolah dan masyarakat saling berinteraksi secara positif. Pandangan tersebut perlu dipegang teguh disertai dengan harapan untuk mewujudkannya.
Yang terakhir yaitu teori belajar menurut Vygotsky. Teori belajar co-constructivistic atau yang biasa disebut sebagai teori belajar sosiokultural merupakan teori belajar yang tekan utamanya adalah pada bagian seseorang belajar dengan bantuan orang lain. Teori ini juga menegaskan bahwa perolehan kognitif individu terjadi pertama kali melalui interpersonal atau interaksi dengan lingkungan sosial, dan intrapersonal atau internalisasi yang terjadi dalam diri sendiri. Vygotsky berpendapat bahwa menggunakan alat berpikir akan menyebabkan terjadinya perkembangan kognitif dalam diri seseorang. Vygotsky juga berpendapat bahwa menggunakan alat berpikir akan menyebabkan terjadinya perkembangan kognitif dalam diri seseorang. Inti dari teori belajar konstruktivistik ini adalah penggunaan alat berpikir seseorang yang tidak dapat dilepas dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.